Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita Akhlaqul Banin, yang mana kitab tersebut dikarang oleh Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih berada di dalam bab beretika ketika berjalan, yang mana pesan beliau wa antamsyiya fil janibil aiman litaslama min khataril markubat, dan hendaklah ketika kamu berjalan, berjalanlah di sisi jalan. Litaslama min khataril markubat, supaya kamu selamat dari bahaya kendaraan-kendaraan yang lewat di jalan tersebut. Wa antajtaniba al-mawadi'a al-muzliqah likai la tazlak, dan hendaklah kamu ketika berjalan jauhilah tempat-tempat yang menggelincirkan, likai la tazlak, supaya kamu tidak tergelincir ketika kamu berjalan. Awillati fiha ahjarun wa aqdarun likai la ta'sar aw tatawassakh thiyabuka. Begitu juga hindarilah ketika kamu berjalan, hindari tempat-tempat yang mana tempat tersebut atau jalan tersebut terdapat banyak bebatuan, wa aqdarun, atau kotoran-kotoran yang berada di jalan tersebut. Kenapa? Likai la ta'sar aw tatawassakh thiyabuka, supaya kamu tidak tersandung ketika kamu berjalan, au tatawassakh thiyabuka, atau menyebabkan kotor pada pakaianmu ketika kamu berjalan. Wa alla tamshiya fit tariqi ad-dayyiqil waskhi, dan hendaklah janganlah kamu berjalan fit tariqi ad-dayyiqil waskhi, janganlah kamu berjalan di jalan yang sempit dan juga kotor. Wa in kana aqrabu ila maqsudika, meskipun tempat tersebut atau jalan tadi itu lebih dekat menuju kepada tempat tujuanmu. Li'annaka rubbama tajidu fihi rawaiha karihatan aw tara manadhira qabihatan. Barangkali tempat tersebut itu kamu mendapati rawaiha karihatan, bau-bau yang tidak sedap, au tara manadhira qabihatan, atau pemandangan-pemandangan yang buruk. Wa qad yakunu fihi zihamun yu'akhkharuka 'anil wusuli ila gharadika bisur'atin, dan terkadang di tempat yang sempit itu terdapat manusia-manusia yang banyak atau yang menyebabkan keramaian di jalan, sehingga itu akan mencegahmu untuk mencapai tempat tujuanmu dengan cepat. Wala tamshiya aidan fi tariqin muzdahamin, fa in kana la budda minhu fatahaffadhu ala ma indak minal kutubi awid darahimi hatta la tadhi'. Dan janganlah kamu berjalan fi tariqin muzdaham, di jalan-jalan yang ramai. Fa in kana la budda minhu, adapun jika itu mengharuskanmu untuk melewati jalan tersebut, jalan yang ramai tadi itu, maka pesan mu'alif di sini adalah fatahaffadhu ala ma indak. Jagalah barang-barangmu atau barang-barang berhargamu, minal kutubi, entah itu dari buku, awid darahimi, atau dari harta-harta uang-uangmu, hatta la tadi, sehingga tidak menyebabkan kehilangan dari barang berhargamu. Wahtaris minal musadamah, begitu juga dalam beretika berjalan, hindarilah saling bertabrakan ketika berjalan. Wahdar an tamshiya wadi'an yadaika fi khasrik, fa inna dzalika fi'lul mutakabbirin. Dan hati-hatilah kamu ketika berjalan, supaya tidak meletakkan kedua tanganmu di pinggangmu, atau dalam bahasa kita itu adalah berkacak pinggang. Fa inna dzalika fi'lul mutakabbirin,
maka sesungguhnya perbuatan tersebut atau berkaca pinggang tadi itu adalah perbuatannya atau cara berjalannya orang yang sombong. Wa fi'lu iblis, dan itu adalah perilaku iblis. Wa fi'lul yahudi fi sholatihim, dan itu adalah cara sholatnya orang Yahudi di dalam sholatnya. Wa fil hadithi naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yusalliya rajulu muhtasiran. Dan di dalam hadis disebutkan di sini adanya larangan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk sholat dengan meletakkan kedua tangannya di pinggangnya atau berkaca pinggang. Wa khassus sholata li'anna al-ikhtisara fiha aqbahu min ghairiha. Dan di sini beliau mengkhususkan berkaca pinggang di dalam sholat itu lebih dilarang. Karena apa? Karena berkaca pinggang di dalam sholat itu lebih jelek daripada berkaca pinggang di selain sholat. Wa iyyaka an ta'kula aw tughanni athna al-masyi. Dan hendaklah kamu jangan sesekali makan atau janganlah sesekali bernyanyi athna al-masyi di tengah perjalananmu atau ketika kamu berjalan. Au tarfa'a sautaka, janganlah kamu sesekali untuk mengangkat suaramu. Au tasfira bifamik, atau janganlah kamu bersiul ketika kamu berjalan. Au taqifa fit tariqi li mujarradil fudul, atau berhenti dari perjalananmu karena hanya ingin tahu sesuatu. Wan nadharu ila ma la ya'nik, atau ingin melihat sesuatu yang bukan urusanmu. Dan itu sudah banyak terjadi di zaman kita, bahwasanya ketika ada orang berjalan tiba-tiba berhenti, yang mana pemberhentiannya tadi itu menyebabkan kemacetan. Karena dia itu berhenti hanya ingin tahu apa yang terjadi di jalan. Ada orang jatuh, berhenti di video. Yang mana hal itu menyebabkan apa? Menyebabkan kemacetan. Begitu juga hal itu juga mengganggu bagi orang yang terkena musibah di jalan. Kita masih belum tahu bahwasanya orang tadi itu yang kita video ridho atau tidak. Orang yang di video oleh kita itu suka apa tidak. Bahkan dari video-video yang kita sebarkan atau video-video yang tidak sengaja kita video dari kecelakaan atau sesuatu yang terjadi di jalan itu sampai viral, sehingga itu membuat orang yang terkena kemalangan atau orang yang terjadi atau yang orang yang terkena kemalangan di jalan tadi itu membuatnya malu. Dan itu bukanlah adab dari orang yang berjalan. Au tu'dhiya ahadan minal marin. Begitu juga dengan dalam etika berjalan, di sini janganlah engkau mengganggu seseorang yang berjalan, entah itu dengan perilakumu atau dengan cacian dari mulut kita. Fakullu dzalika mukhalifun li adabil masyi, maka sesungguhnya semua itu bertentangan daripada adab atau etika ketika berjalan. Wa idza qabalta shadiqaka fala tamzah ma'ahu. Dan ketika engkau menjumpai temanmu atau sahabatmu, fala tamzah ma'ahu, maka janganlah bercanda ketika kau berjalan. Wala tastauqifuhu illa lihajatin, dan janganlah menghentikannya kecuali untuk suatu keperluan. Wa idza sadafta dha'ifan fasa'idahu. Dalam etika berjalan di sini disebutkan ketika kamu mendapati orang yang lemah, fasa'idhu, maka tolonglah dia. Au dhalan fa'arshidhu, atau bertemu dengan orang yang tersesat, maka bimbinglah dia ke jalan yang benar. Au a'ma fa'arifu arba'ina khatwatan wajabat lahul jannah,
Atau ketika kamu bertemu dengan orang yang buta, maka tuntunlah dia kepada tempat tujuannya. Disebutkan di dalam suatu hadis bahwasanya barang siapa yang menuntun orang buta sebanyak 40 langkah menuju ke tempat tujuannya, maka wajib surga baginya. Selanjutnya di sini adalah wa idza aradta an ta'buru al-janibal akhar fala tasta'jil wandur awwalan yaminan wa shimalan litaslama minal khatari. Wa idza aradta an ta'buru, dan ketika kamu ingin menyeberang ke sisi jalan yang lain, maka fala tasta'jil, maka janganlah terburu-buru. Wandur awalan yaminan wa shimalan, maka lihatlah terlebih dahulu, lihatlah sisi sebelah kanan dan kiri. Jika memang itu memungkinkanmu untuk menyeberang, maka berseberang. Fala tasta'jil wandur awalan yaminan wa shimalan litaslama minal khatari, maka lihatlah sebelah kanan dan sebelah kirimu, litaslama minal khatari, supaya kamu selamat dari bahaya orang-orang yang berkendara. Dan mungkin itu saja yang itu saja yang mungkin kami bisa sampaikan. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk melaksanakan adab atau etika yang sudah diajarkan oleh muallif. Wallahul musta'an wa alaika tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.